Halo sahabat Pemos, selamat datang di Fakruk Universiteta. Fakruk Universiteta adalah lanjutan program dari keliling kampus yang mana kami dari Premier Moskow ingin menginformasikan kampus-kampus Moskow untuk kalian semua yang ingin berkuliah di Moskow. Bersama saya Akira Iskrosyadi, saya berkuliah di Miraya Russian Technology University, akan memandu kalian selama program ini. Oh iya, kita sekarang berada di MGSU atau Moskovsky Государственный строительный университет, yang mana kampus ini fokusnya terhadap arsitektur. Yuk, ikutin perjalanan kita. Oke guys, jadi kita hari ini kebetulan udah janjian sama anak-anak MGSU di Taman MGSU nih. Di sini ada 3 orang mahasiswa Indonesia yang ambil kuliah di MGSU nih kebetulan. Nah, mereka udah berkumpul-kumpul nih. Yuk kita kenalan kali ya sama mereka. Halo semuanya. Halo. Sorry nih ya telat. Oke, boleh dikenalin terlebih dahulu kah Mas sama yang ini? Oke, terima kasih. Kebetulan kalau yang banyak pakai kerudung? Oh, baik sekali. Kalau mbaknya ini yang di terakhir, yang di ujung? Oke, sudah selesai. Gimana nih kalian perkuliahan di sini? Baik-baik saja kah? Ada yang pernah kena COVID kah? Karena kebetulan habis kena COVID nih. Alhamdulillah siap. Alhamdulillah sekarang sehat-sehat semua ya. Alhamdulillah, terima kasih semuanya. Oh, gimana kalian? Kampusnya gede banget ya? Katanya ini kampus arsitek ya? Teknik sipil. Ya, Lebih ke konstruksi. Konstruksi dong. Jadi konstruksi atau teknik sipil atau arsitek nih? Tiga-tiganya. Tiga-tiganya. Di semua bidang itu ada konstruksinya. Oh, Jadi iya. inti dari kuliah di sini adalah konstruksinya. Oh, konstruksi. Ngomong-ngomong dari konstruksi nih, kayaknya kalau kampus konstruksi ada baiknya bangunannya bagus-bagus ya. Benar dong. Karena kebetulan kan mereka para pembangun ya, Iya. para pembangun bangsa ini kebetulan. Citra dari pembangunan. Citra usia dari di pembangun. sini. Oh, Iya. gitu. Boleh kali ya teman-teman ajak kita nih, teman dari Perpindah Moskow untuk ajak jalan-jalan. Boleh banget boleh dong. banget. Ayo kalau gitu yuk. Ayo, mari. Oke guys, sekarang kita udah ada di Bukit MGSU bersama Zuhri. dan Nabila. ngapain kita di sini? Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang MGSU lagi nih guys. Lanjutin yang tadi kebetulan. Nah, kalau kalian sendiri nih, kira-kira MGSU itu singkatan dari apa sih? Singkatan MGSU, Moskovsky Государственный строительный университет, atau bahasa Inggrisnya Moscow State University of Civil Engineering. Oh gitu. Jadi bener-bener namanya tuh udah civil engineering banget ya. Benar. Ke konstruksi pokoknya lah. Konstruksi ya. Betul. Paling mantep Ya. ya. Dari situ kelihatan kan? Iya. Mana yang bagusnya? Iya. Konstruksi. Oke. Kira-kira di kampus konstruksi kayak gini tuh ada nggak sih fakultas-fakultas yang lain? Atau kalian bisa jelasin nggak sih ada berapa fakultas di sini? Di sini itu ada 8 fakultas, termasuk fakultas Fiskultura buat olahraga, Buat olahraga. sama fakultas yang distansional Abuchenia. Jadi Apa yang itu? mau belajar jarak jauh sebenarnya bisa. Jadi di sini Iya. kayak ada kelas biasa dan kelas karyawan ya? Ya, Iya, betul. Oh gitu kira-kira. Jadi kalau kelas karyawan masuknya itu malam atau bagaimana? Kebetulan ada satu kenalan yang dia di kelas distansional dan dia bilang dia cuma datang 2 hari dalam 1 minggu. Wah enak ya. Iya. Tapi itu untuk diperuntukkan untuk mahasiswa Rusia aja atau mahasiswa Indonesia atau luar negeri boleh? Buat mahasiswa asing yang mau daftar belajar jarak jauh secara daring itu bisa, tapi biaya sendiri. Besok Oh, hari buka buat itu. Oke. Jadi kira-kira ada berapa jurusan sih di kampus ini? Jurusannya kayak Tenang aja ini bukan ujian kebetulan. banyak lagi. Banyak.
BFT yang paling utama itu pasti teknik sipil, Teknik terus sipil. arsitektur, terus ada urban planning, tata kota, terus ada restorasi bangunan. Yang murni-murni juga ada sih, matematika murni, komputer, yang gitu-gitu juga banyak. Ada lah. Terus ya separuhnya Teknik, tapi semua hampir semuanya semua teknik. berbau teknik. Oh gitu. Ekonomi teknik juga. Kalau farmasi nggak ada di sini. Aduh, farmasi lagi. Oh, di sini ada manajemen bangunan. Oh, manajemen bangunan. Kedokteran nggak ada kan? Kedokteran bangunan kali ada. Oh, ada P3K-nya. Apa sih? K3 K. Ya, bukan ya. K3. Ketiga. Keselamatan Oke. kerja. Oh gitu. Iya. Keren-kerennya jurusannya, tapi rata teknik ya. Rata-rata Kalau teknik teknik di semua sini denger-denger kuliahnya tuh lebih dari 4 tahun ya? Oh, yang lebih dari 4 tahun itu yang jurusan arsitektur itu Oh, 5 jurusan. tahun, tapi selebihnya 4 tahun. Itu harus 5 tahun tuh nggak bisa di-courting. Aduh, nggak bisa lagi. Nggak bisa. Mentok-mentok 5 pokoknya. Oh mentok tuh ya. Kalau misalnya kalian lulus dari jurusan itu gelarnya bachelor kah atau ada gelar lain? Gelarnya 1. Oh gelarnya Gelarnya satu. Bachelor of Engineering. Bachelor of Engineering. Cuman paling kalau ada juga sih yang spesialis ya yang dia 5 tahun tapi udah sama 6 Master. tahun master ya. Master. Satu S2-nya gabung. 6 tahun. 6 tahun tapi satu S2-nya udah gabung. Jadi kalian tamat SMA, kuliah langsung master gitu? Iya, itu kalau yang ngambil Itu kalau ngambil spesialis. Kita Udah nggak kayak ngambil ini spesialis, ya. kita namanya bachelor. Master Deddy Kobuzer? Wah. Bukan ya. Gue langsung jadi master. Ntar kita sulap dong. Nah, Sulap. kan kita udah tadi ke sekitar sini keliling-keliling ya. Kira-kira ada berapa gedung sih di MGSU ini? Gitu Kak. Kalau di MGSU sendiri, semua gedung perkuliahan itu jadi Satu lingkup. satu lingkungan. Bahkan sampai gedung rektorat itu bisa kita akses lewat gedung belajar. Oh, di bawah tanah kah? Soalnya kan kita tadi lihat gedungnya nggak nyambung ya. Jadi Kalau atau dari bagaimana belakang caranya? gitu itu pasti nyambung semua, Iya. ada sambungannya pokoknya. Oh, ada Itu sambungannya. semua nyambung. Oke. Di lantai 2 nyambung semua. Emang menarik banget ya emang menarik. mengenai arsitek Dari ini. jauh kayak pisah-pisah tapi ternyata nyambung semua bangunannya. Oh. Jadi kita nggak usah keluar pakai burka lagi, pakai baju jaket kalau musim dingin gitu kan. Oh. Jadi itulah yang namanya komposisi bangunan. Oke. Wah, keren nih. Kira-kira bisa nggak nih dibangun gedung kayak gini di Indonesia? Bisa banget sih sebenarnya. Cuman karena bukan spesialis kita ya, Oh, ternyata kalian bukan ke konstruksi membangun bangunan gitu. Kita lebih ke desain kota kalau aku. kayak yang bersih-bersih. Desain kota. Bukan Aduh. ya? Oh iya. Kalau mau request desain bangunan sama teman kita yang tadi di awal, Sasha. Oh, dia itu teknik tuh. Dia Dia ngambil arsitektur. Teknik arsitektur. Tapi dia nggak bisa ngebangun, desain doang. Oh iya. Iya, dia taunya desain doang. Kalau ngebangun dia tukang dong. Bukan. Oh, Kita ada iya. lagi sebenarnya teman tapi udah lulus. Oh, udah lulus. Oke. Kira-kira infrastruktur yang menunjang di kampus ini apa sih? Untuk kebutuhan kalian Kebutuhan belajar mahasiswa atau ya. refreshing. Kalau kata anak-anak mah healing ya. Healing. Apa tuh? Ini kayak bukit-bukit kayak gini nih. Oh. Terus paling kalau kelengkapan di kampus gitu kan, selain kelas pasti ada labnya kita lengkap semua. Terus perpustakaan juga alhamdulillah lengkap. Kalau Gitu labnya lah. rata-rata untuk anak arsitek tuh dia ngapa itu? Dia bikin bangunan kah atau ada studio sebenarnya. Ada Oh, studio studio. maket. Studio maket, studio gambar. maket? Wah, keren ya. Itu Lebih ke studio pokoknya. setiap bangunan pasti ada ya? Ada. Ada. Pasti ada. Wah, keren tuh. Itu masuk ke situ boleh semua anak universitas atau anak luar boleh? Boleh semua sih kan. Tapi anak jadi- kampus. Iya, sebetulnya tamu juga bisa masuk ke kampus kita, tapi memang perlu propus atau surat izin. Masuk. Nah, Nggak sembarang lah ya masuk. kartu izinnya itu bisa diperoleh di jam-jam kerja aja. Oh. Jadi kalau mau masuk di lain hari kerja cuma mahasiswa doang. Kalau kamar mandi boleh tapi? Gak boleh juga Oh, nggak boleh. sebenarnya. Aduh. Agak pelit ya Agak ternyata pelit ini kampusnya. sebenarnya. Yang penting Ya. kalau punya kartu mahasiswa masuk ke mana-mana. Iya. Kalau di sini kira-kira ada kantinnya nggak Wah, Wah, di setiap gedung? asik. kantin itu ada satu, tapi gede banget. Dan ini salah satu yang enggak sih, bukan mau sih lebih tepatnya. Kayak ini salah satu yang bisa kita banggakan soalnya Kenapa tuh? Harganya murah. karena kantin kampus kita itu Bukan Stolobaya, sebetulnya bukan bukan kantin. Stolobaya biasa, karena itu restoran. Hmm. Jadi kampus kerja sama restoran yang harganya seperti harga Stolobaya. Wah, berarti kualitas kayak restoran tapi Benar, harganya Stolobaya ya. harganya Betul. Kalau buat Stolobaya. yang belum tahu, Stolobaya itu kantin guys. Iya, jadi Kayak biasanya warteg. kampus-kampus pasti ada kampus-kampus kecil-kecilnya. Kalau kita di restoran, nama restorannya Grably. Oh, namanya Grably. 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 Oh, Grably. Ada kalau di Arbat.
Oh. Saya lihat nggak hijau, iya. Grepli. Di Kieskaya juga ada tuh Mall Европейский. Iya. Keren ya kampus kalian ya. Keren. Sangat keren. mantap. Oh, mantap. Mantap puji wah. Terus Grepli itu tuh di lorong-lorong tuh ada semua juga. Maksudnya ada gedung besarnya sama ada kios-kiosnya juga. Oh, itu buat apa tuh? Yang jual-jual kayak etalasenya gitu Iya, loh. kalau kios itu jualnya kayak snack-snack, misalnya Snack-snack, buat croissant sarapan-sarapan. kah, atau misalnya jual itu apa sih namanya, kayak sandwich, kayak Aha. roll gitu. Burger gitu ya. Iya. Di tiap-tiap, Lain-lain. di tiap-tiap sudut lantai pokoknya. Telur Iya. ceplok gitu. Oh, enggak ada. Aduh, telur ceplok. Oke. Ada nggak ya telur? Ada kayak dalam sandwichnya nggak? Telur Oh ceplok? iya, benar. Kalau Oh, misalnya sama ini, eh, sama ada tempat fotokopian juga. Iya. gratis nggak? Bayar sih, Bayar. tapi dia di tiap-tiap tiang tuh pasti ada fotokopian. Tiap sudut, ada iya. fotokopian. Jadi kita nggak usah terlalu sulit-sulit cari fotokopian gitu kalau kita mau fotokopi atau mau scan-scan dokumen. Kalau misalnya kayak penunjang buat kalian kuliah tuh itu udah disediain kampus nggak sih? Atau Kayak apa kalian tuh? harus bayar sendiri? Kan kalian kampus teknik nih, Nah, yang mana kalau teknik tuh ada gambar teknik kan, oh yang yang kayak lain. buat alat-alat gambar gitu. Benar, itu udah disediain belum sama kampus? Yang disediain kampus sih kalau di studio ya cuma ada easel sama easel tuh papan gambar Oh, papan ya gambar. guys. Papan gambar, oh yang gede gini ya? Yang Bukan, ini. dia Bukan, guys. papannya tuh gini. Jadi kalau kita Iya, gambar sesuatu dia Kalau harus berdiri tuh. pelukis Oh. Kalau mau lukis kan harus berdiri. Jadi harus ada papannya. Oh. easel Oh. ya udah ada easel sama udah ada kursi, jadi kalau gambar bisa di situ. Atau kalau misalnya perlu belajar AutoCAD ya udah ada lab sendiri, lab AutoCAD. Jadi beda lab komputer biasa, lab AutoCAD sama lab 3D modeling. Oh, Kita iya. 3D printer berarti ada juga di tempat Ada. kalian? Ada. Bisa dipakai nggak? Bisa, Buat kalau bisa. memang sesuai sama penelitian, Hmm. lab-lab bisa diakses. Wah enak ya ternyata. Bener. Nah, Lebih lengkap lah pokoknya. oh, Saya rasa sih lengkap pokoknya. udah Lengkap. top markotop lah ya. Top markotop. Oh, Tapi siap. kalau yang perintilan pasti harus dibeli sendiri sih, yang kayak Oh. pensil gambar, Oh iya buku dong, gambar, kan sebagai gitu. mahasiswa Cat harus air. dong beli Cat sendiri. air, bener. Iya benar. Oh iya ya, ini yang paling penting nih buat teman-teman kita yang di rumah kali ya. Kira-kira di sini tempat tinggalnya kayak gimana ya? Oh itu tuh tempat Mengenai gimana? apakah kalian di Kampusnya asrama, nyaman banget ya sama apartemen, tempat tinggal. atau kalian di gubuk gitu? Kalau apartemen, kebetulan kampus kita tuh provides banyak banget asrama. Ah. Jadi asrama Jadi kalian rasa- datang ke sini langsung masuk ke asrama. Betul. Iya, Semua asrama. orang asing itu pasti udah dikasih bagian kamar pokoknya. Satu Oh, bagian pasti kamar, ya. pasti. Asramanya kira-kira mahal atau enggak? murah. Murah banget. Berapa Banget. tuh kira-kira? Di bawah ya sekitar 1.000 rubel lah satu 1.000 bulan. rubel ya. Sampai malahan. Iya. Ya, Per sekarang minggu tuh? 900 sekian Per bulan. Oh per bulan 1.000 rubel. 950 itu berapa Wah. kira-kira? 200.000 ya. 190.000 lah per bulan. Berapa? 150.000 rupiah per bulan. Sekarang kurs kan 250.000 tampak. 250 kalau gitu. 250.000. Wah, mahal juga ya berarti. 250 per bulan. Terus sekamar berdua doang. Iya. Wah enak ya. Jadi Iya. di Iya. asrama kita itu punya dua tipe. Ada tipe yang koridor sama ada tipe blok. Kalau tipe blok itu dalam satu pintu kamar, satu nomor kamar ada dua kamar, ada kamar A dan kamar B yang sharing WC-nya. Tapi kalau misalnya tipe koridor itu satu kamar cuma berdua dan WC sekaligus kamar mandinya di luar. Ngomong-ngomong sharing nih. Nah, di kamar itu kira-kira cowok-cowok, cewek-cewek atau cowok-cewek bisa campur? Kalau dalam satu kamar, satu pintu ya cowok-cowok lah. Pasti cowok-cowok. Pasti cowok-cowowok. Cuma kalau mau masukin cewek juga boleh sebenarnya. Waduh, rahasia Aduh. ini gimana Iya, Bapak? Aduh. Jangan ditunggu next episode ya. Bisa di-cut juga kok Pak kalau mau. Oke. Karena di asrama kita tuh beda lah sama asrama Indo ya. Pasti namanya budaya barat ya, asrama tuh bebas aja sebenarnya siapa yang mau masuk. Cuman kalau Bebasnya seperti apa tuh? ya maksudnya kalau emang kan campur kan di asrama, nggak cowok-cowok semua. Jadi kalau mau ada temen cewek mau datang gitu ke kamar boleh. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa kalau mau bertamu gitu. sama Skip apa cewek. nggak boleh. Nah, itu next episode. Oh, iya. Ganti topik. Oke. Di asrama kalian kira-kira orang Rusia semua kah? Atau orang asing dicampur juga? Atau semuanya dicampur? Kalau asrama, jadi asrama Ruski ada sendiri sama asrama Inosrani ada sendiri. Tapi kebetulan Konsepnya gitu sih emang, cuman iya, faktanya enggak faktanya juga. enggak karena ada beberapa orang yang kayak
boleh nggak kalau sekamar sama Muskaya, boleh Request nggak ya. sekamar Request, sama boleh Rusti? request, boleh Request. request. Kalau misalnya dua-duanya setuju, it's okay gitu. Jadi bisa sekamar bareng. Tapi mostly di dekat kampus kita ini ada 4 asrama yang paling dekat. Nah, asrama pertama itu memang khusus orang Rusia untuk saat ini. Asrama kedua diisi sama orang Rusia plus orang asing. Asrama ketiga juga khusus orang Rusia. Asrama keempat itu hampir semuanya orang asing. Gitu. Berarti kira-kira ada berapa gedung asrama nih di kampus kalian? Untuk Kalau yang mahasiswa? dekat kita ada 4, tapi Jauh. yang jauh ada di Metro Krasnoselskaya itu ada 2. Di S2 Oblast, sih di situ. di Mitishi ada 2 juga. Di Metro Ijo Bawah, Borisovsky itu juga ada 2 atau 3. Kelas 10 asrama. Ya, kurang lebih 10-11 lah ya. Cuman kalau kalian orang asing dan S1 kebanyakan di sini sih pasti. Masih di sini ya, Soalnya paling yang dekat dekat kampus ya, biar kampus bisa lebih tanggung jawab ke Betul. mahasiswanya ya. Dan gampang juga untuk ngurus dokumen mungkin ya. Betul. Karena kebetulan orang-orang yang baru datang agak tingak-tinguk ya. Ribet ngurus dokumen dan registrasi Iya. pokoknya. Oh Kalau iya, dekat kan, ngomong-ngomong mengenai asrama ngurus dokumen, ribet nggak sih ngurusnya di sini? gimana? Kalau ngurus enggak ya, karena waktu kita datang itu sebenarnya kita harus laporan dulu nih supaya IO itu udah menetapkan kita punya kamar. Karena Di email maksudnya ya. ya kita jadi ngomong di email supaya kita dapat kamar, supaya ketika datang IO-nya juga nggak kaget kok datang nggak ngomong Benar. kamarnya belum ada nih yang Harus kosong. persiapan. Harus disiapin ya. Siapin. Oh, kira-kira kalau kalian nih dari asrama sampai masuk kuliah itu berapa menit? Atau lebih dari 1 Atau jam? perjalanan Iya, Coba deh. dari asrama ke kampus. ke kampus ya. Kalau jalan-jalan santai ya 15 menitan sebenarnya. Cuma kalau mau jalan cepat bisa 10 menit tuh. Kalau jalan orang Rusia 10 menit. Orang Rusia tuh bisa 5 menit malah. Oh, 5 menit malah. Temanku bilangnya 5 menit malah. Ini yang real. Kalau Princess lain ya jalan. Oh, Dia lain. Setengah jam sebelum Setengah udah jam. harus Dia berangkat. setengah jam. Kalau biasa kan masuk jam 10 lewat Oh, 10 kita positif jam tinggi 10 baru aja. berangkat, gitu. Mungkin kadang-kadang ada salju yang banyak gitu. Nah, iya yang harus nyeret-nyeret Kalau kaki. iya kedinginan. kalau musim dingin, Badan, benar. angin topan. Antisipasi. Tergantung kecepatan langkah. Iya, Karena itu juga. transportasi juga nggak ada, jadi harus pakai ya jalan doang ke belakang. Iya. Asrama sama kampus. Mengenai kan kita dari tadi ngomongin kuliah, belajar, apa Iya, asrama. akademis banget, Nah, ya. kalau misalnya tempat-tempat nongkrong kalian bisa di mana tuh? Nongki-nongki lah. Kalau dekat-dekat kampus ya kita paling makan di sebelah. Ah, di Dan sebelah sana apa ada- tuh? ada di sebelah- di Warteg. sebelah juga ada makan tuh. Oh, makan. Depan dia tempat makan tuh, Tempat makan. nongkrong, Banyak nggak tempat kopi. makanan di sini? Banyak, banyak. Sebenarnya tempat nongkrongnya lebih di kamar gua sih. Oh, di kamar. Kita kalau lagi butuh Ngapain butuh tuh di ke- kamar? Masak. Oh, masak. Rame-rame dong. Masak Oh, rame-rame. Rame-rame dong. Masakan Bener. Nabi lagi ya itu mantap. Emang kalau anak rantau itu kayak gitu guys. Bener, masuk Sukanya di bareng-bareng, kamar, terus makan bareng-bareng, nonton biar bareng-bareng. murah. Bener. Bener. Ngegosip juga Go- bisa tuh. Waduh. Yang Biasa no kalau udah comment. makan bareng-bareng tuh pertukaran gosip tuh lancar biasa. Sebenarnya pertukaran informasi saja, bisa Iya, kita- pelajaran. Kita anggaplah gosip. Tapi lah ya. tapi kebanyakannya Ya ujung-ujungnya kesana iya, lagi. Iya gitulah ya, wajar lah ya. Betul, betul. Karena saking bosannya kita ini merindukan Masa tanah bahas air kita belajar tercinta ya. Kita membicarakan teman-teman sekitar. Sebenarnya bukan gosip ya, Hmm. mereview orang. Iya. Itu sih. Sebenarnya fakta saja yang tertunda. Iya. Karena Oke, juga udah fakta. next kita next. Kira-kira kalau musim dingin nih, kalian kalau ke asrama tuh kan kalian tinggalnya agak jauh dari Moskow ya. Banyak gak sih salju udah numpuk kira-kira waktu kalian ini? Gimana? Waktu kalian mau berangkat nih, tiba-tiba kalian nggak bisa berangkat karena kedinginan atau misalnya minus terlalu tinggi. Saya sendiri sih nggak pernah punya masalah dengan hal itu ya Pak ya. Wah, Mau setinggi apapun salju tetap saya tembus. Nah, emang di sini kan kalau jalanan-jalanan udah pasti ini kan, udah pasti dibuka jalannya sama alat-alat kalau udah dari pagi kebetulannya. Itu kalau udah mau biasa tuh malam kan udah numpuk ya, udah sampai selutut lah, anggaplah setengah betis gitu mungkin numpuk banget. Terus kalau udah pagi tuh biasa udah dibuka jalannya, udah ada mesin. Mereka tahu kalau mahasiswa mau jalan dari asrama ke kampus, jadi pasti jalan-jalanan udah dibuka, jadi aman. Karena kita biasanya bangun juga kebangunnya gara-gara mesin itu. Oh iya, mesin penguruk es. Penguruk es. Betul. Ini penting juga guys, kenapa ditanyain kayak gini? Karena kebetulan di Rusia ini sangat sering salju. Sering banget badai. Badai salju. Musim dingin lebih panjang daripada musim panas. Benar. Kira-kira nih,
kan kita udah mau akhir-akhir nih, terlalu lama nanti kita ngobrol. Udah mau berakhir nih. Kesan pesan kalian apa sih selama kuliah di sini? Kesan-pesan Yang melewati pandemi di Rusia saat baru datang. gimana ya, apa sih maksudnya kesan-pesan? Pesan buat siapa nih? Kesannya pertama Oh, kesan buat kuliah di kesan sini, pribadi kuliah di iya. Rusia. benar. Yang pastinya karena saya tidak memiliki ekspektasi banyak terhadap Rusia, tapi ternyata pas saya datang cukup apa ya? Cukup wow gitu. Membingungkan, Cukup amazing. Memuaskan? memuaskan. Cukup memuaskan, ternyata Rusia tidak seburuk yang dibayangkan ya. Oke. Dibayangkan orang-orang gitu. Kita kan pasti dengar kalau di Indonesia tuh Rusia gimana sih? Rusia gimana sih? Ternyata pas datang tanpa ekspektasi itu lebih enak gitu. Pas datang di sini. Seru aja, oh ternyata Rusia lebih nggak nggak terlalu mundur gitu loh, tetap maju kok kotanya gitu, apalagi di Moskow. Terus Ya pokoknya seperti di luar negeri lah ya. iya, Oh, di luar negeri pokoknya nyaman banget lah. Berasa Terus di Eropa. iya, terus orang-orang di sini juga ternyata sopan-sopan gitu ke saya sendiri ya, menurut pribadi. kalau dari Orang-orang Kak sini Nabila sopan-sopan. gimana kesannya Kak? Kalau aku sih selama ini ya, apa yang dikasih Rusia itu masih as expected, karena bayanganku di luar negeri itu ya kayak sekarang gitu, lain sama kayak kita misalnya pergi ke Thailand atau ke Malaysia yang deket-deket, kan masih mirip banget sama Indo, tapi ketika sampai sini oh ya kerasa nih bedanya, apalagi dari segi makanan. Makanan ya Pak Makanan lagi. Iya. Mungkin budaya, culture Makanan ya. dan budaya sih emang itu pasti semua orang juga pasti merasakan lah, namanya pindah ke tempat yang baru, keluar dari zona nyaman pasti merasakan cultural shock itu. Cuman harus ya pintar-pintar diri aja gimana caranya menyesuaikan. Masalah makanan kan. Di sini kan makanan tawar-tawar ya, jadi bawa cabai ke, bawa apa gitu. Supaya ada rasa-rasanya pokoknya. Ya pokoknya kalian yang pengen kesini harus semangat kayak dua orang Betul. sebelah ini, para tetua kalian kalau kalian ingin masuk ke kampus arsitek ini. Betul, Kira-kira betul. ada nggak sih pesan terakhir nih buat teman-teman yang lagi nonton? Buat yang lagi nonton, semangat. Lemes banget Semangat ya. Besti. Waduh, Lemes, kok Besti. Buat semangat. kalian yang punya impian pasti harus digapai bukannya. Pasti akan tercapai kok suatu saat nanti begitu. Jangan Putus asa. putus asa gitu. Jangan Tapi putus di jalan nggak apa? putus Oh, di nggak jalan. boleh juga. Sebenarnya kalau emang dalam keadaan memberikan kalian putus di jalan, kalian itu harus merasa kalau sebenarnya ada jalan lain gitu kalian diberikan. Harus tetap positif pokoknya, harus tetap berpikir positif sama segala apapun yang kalian dapatkan. Amin. Amin. Kalau kalau Nabila sendiri gimana? Adakah pesannya kira-kira untuk teman-teman yang lagi nonton, nih kebetulan? Atau pesan ke mama papa juga boleh? Ada salam-salam buat mama papa. salam-salam silakan. Kalau pesan dari aku sih ya, ketika kalian udah sampai sini, lakukanlah apa yang bisa kalian lakukan yang terbaik gitu. Betul. Ketika kalian udah buat satu keputusan, jalani keputusan kalian dengan sepenuh jiwa gitu, sepenuh hati. Jangan kalian tiba-tiba udahlah gue udahan aja, jangan kayak gitu. Pokoknya pada intinya kayak The Massive bilang, jangan menyerah. Jangan menyerah. Oke, mungkin segitu aja dari Fakruk Universitas kali ini di episode MGSU. Untuk teman-teman yang kepoin dari video-video sebelumnya juga jangan lupa dicek juga ya di YouTube Permos. Oke, mungkin sekian dari kami. See you di the next video. Dah.